Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan menyampaikan dugaan transaksi mencurigakan pemilu pada pekan ini. Sebelumnya, PPATK mengendus adanya transaksi mencurigakan bernilai fantastis. Jadi memang di tahun-tahun politik ini transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat ya lebih dari 100% dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening para beberapa peserta yang ada itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana. Temuan PPATK soal transaksi mencurigakan di pemilu 2024 mencapai triliunan rupiah harus ditindak serius penyelenggara, pengawas pemilu hingga penegak hukum. Kenaikan transaksi mencurigakan mencapai 100% dan terindikasi berasal dari dugaan tindak kejahatan seperti tambang ilegal. Temuan PPATK ini pun sudah dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. Komisioner KPU Idam Holik mengungkap rekening bendahara parpol sejak April hingga Oktober 2023 teridentifikasi terjadi mutasi hingga setengah triliun rupiah. Berdasarkan hasil pemantauan atas rekening bendahara partai politik pada periode bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023 itu memang telah terjadi atau telah teridentifikasi mutasi uang dalam jumlah yang sangat besar, yaitu lebih dari setengah triliun rupiah. Atas laporan PPATK, Bawaslu bakal menyampaikan dugaan transaksi mencurigakan pemilu pada pekan ini. Laporan ini bersifat sensitif dan perlu kehati-hatian dalam pendalamannya. Merespon ini, Timnas Anies Mohaimin sebut transaksi mencurigakan penting untuk dibongkar. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja, dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. TKN Prabowo Gibran sebut Capres nomor urut 2 tegas tak mau menerima sumbangan yang berasal dari judi online, narkoba, hingga tambang ilegal. Karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam. Dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD bilang, Bawaslu harus menyelidiki dan mengungkap ke publik asal-usul dan mengalir kemana uang tersebut. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, supaya ditangkap. Sebenarnya aturan soal batasan sumbangan dana kampanye sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2023. Bagi capres-cawapres, caleg DPR dan DPRD hanya boleh menerima sumbangan dari perorangan maksimal 2,5 miliar rupiah, sementara dari korporasi 25 miliar rupiah. Untuk caleg DPD, sumbangan dari perorangan dibatasi maksimal 750 juta dan dari korporasi 1,5 miliar rupiah. Biaya politik yang tinggi tentu bisa jadi penyebab ada transaksi mencurigakan di masa pemilu 2024 yang dikhawatirkan berujung pada politik balas budi. Tim Liputan, Kompas TV.